Welcome to our channel. Selamat pagi dan salam jumpa bagi pendengar setia Riak Sabda. Hari ini kembali ke channel Riak Sabda pada edisi Selasa 25 Agustus 2020. Para pendengar setia, sahabat dan teman-teman terkasih, kita telah mendengar sabda atau bacaan-bacaan dalam pekan ini, yaitu berbicara tentang pengakuan diri. Pengakuan diri terhadap apa yang kita imani sehubungan dengan cara kita mengandalkan atau menghormati Allah. Kita tahu dalam bacaan hari Minggu yang lalu, bagaimana juga pengakuan Petrus terhadap Tuhan Yesus yang dia imani. Karena ketika Yesus bertanya kepada orang lain, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan Yeremia, dan ada pula yang mengatakan salah satu dari para nabi. Tetapi begitu Yesus tanya kepada Petrus secara personal, apa kata Petrus? Bahwa engkaulah Mesias, Putra Allah yang hidup. Jadi saudara-saudari terkasih, jelas pengakuan diri secara personal itu menunjukkan jati diri di kita sesungguhnya untuk terhadap Tuhan sendiri. Jadi harus dibedakan bahwa antara iman dan pengetahuan. Kita tahu bahwa iman adalah keyakinan yang bersifat personal, sementara pengetahuan ialah sesuatu yang kita tahu dari orang lain. Demikian juga bacaan hari Senin kemarin, peringatan Santo atau Hari Raya Santo Bartolomeus atau yang kita kenal dalam kitab suci itu Nathanael. Itu juga berbicara tentang pengakuan diri terhadap sesuatu yang diimani. Bagaimana Nathanael ketika ditanya, dia tetap juga mengaku Yesus adalah Rabi, anak Allah, Raja orang Israel. Pertanyaan-pertanyaan yang bersifat personal itu sebetulnya menunjukkan, mau mengatakan bahwa apa yang kita imani itulah yang kita ungkapkan. Persoalan tentang pengakuan diri ini memang banyak kali kita hadapi yang berhubungan dengan iman. Kita sebagai orang Katolik yang beriman kepada Yesus tentu banyak mengalami tantangan-tantangan yang berhubungan dengan iman kita. Yang pertama, salah satu contohnya, kita ditentang ketika kita mengimani Bunda Maria sebagai Bunda Tuhan, sehingga dalam kesempatan-kesempatan dalam keyakinan kita, kita menghormatinya berupa patung. Andai kata kalau orang tidak paham tentang hal ini, tentu orang akan sesat untuk memahaminya. Nah, kalau orang Katolik selalu hadir di depan patung Maria, itu bukanlah persoalan, karena orang Katolik itu paham benar apa yang ia akui tentang patung Bunda Maria. Seandainya setiap orang Katolik berada di patung Bunda Maria, lalu orang katakan bahwa ia menyembah, apa bedanya dengan begitu banyak tugu-tugu atau monumen-monumen di sekitar kita? Ada juga patung, apakah kita menyembah dia? Saya rasa bukan kita menyembahnya, tetapi kita menghormatinya. Seperti misalnya di Jakarta, tugu atau monumen pahlawan-pahlawan, termasuk juga Soekarno, dan juga di sekitar Pontianak ada yang di Tugu Alianyang, Katulistiwa kita juga melihat tugu atau patung Enggang, dan juga banyak tempat lain yang juga kita melihat patung. Nah, itu artinya saya rasa bukan orang ketika memandang patung itu bukan untuk menyembahnya, tetapi untuk menghormati nilai-nilai yang ada di dalam diri, yang ada di dalam patung itu, yaitu nilai kebajikan, kebaikan, dan juga nilai-nilai perjuangan. Sama halnya orang Katolik mengaku kehadiran Bunda Maria dalam wujud patung itu karena untuk menghormati nilai-nilai kebaikan, kebajikan, sesuatu yang indah di dalam diri Bunda Maria. Oleh karena itu, para saudara, sahabat, dan rekan-rekan muda terkasih,
sehubungan dengan pengakuan diri, mari kita yakini jati diri kita sebagaimana yang ditegaskan juga dalam bacaan pertama oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Ia meyakini orang-orang Tesalonika bahwa jangan bingung atas apa yang telah diajarkan, jangan lekas bingung apa yang telah disampaikan kepadamu. Tetaplah berpegang teguh apa yang diajarkan, baik secara lisan maupun secara tulisan. Apalagi dalam gereja Katolik itu sudah jelas tentang dasar yang kita imani, yaitu kita mengenal namanya kitab suci, magisterium, dan tradisi. Nah, sesuatu yang telah diajarkan oleh gereja itu adalah pengakuan yang benar-benar diyakini secara benar, dan bagi kita sebagai orang-orang yang telah mengimani, jangan sampai kita juga bingung terhadap apa yang telah kita imani saat ini. Dalam bacaan Injil, Yesus menegaskan apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam bacaan pertama kepada umat di Tesalonika. Bagaimana Yesus juga ingin mengatakan bahwa apa yang kita imani, setialah terhadap apa yang kita yakini itu. Kita berdoa semoga sesuatu yang kita akui selama ini, yang kita imani, yang kita yakini, jangan sampai membingungkan kita, sebab relasi kita dengan Allah itu mengundang kita untuk benar-benar memahami apa yang kita akui secara benar, secara personal. Berkat Tuhan menyertai kita. Amin. Jika kamu suka video ini, like dan share kepada teman-teman seiman. Jika kamu ingin mendapatkan update-update terus, tekan subscribe dan hidupkan tombol lonceng. Terima kasih, Tuhan memberkati kita selalu. Amin.